Hari ini kita berbicara tentang bertumbuh semakin dewasa. Ayo katakan sama-sama. Tentu semua kita mengharapkan sebuah pertumbuhan. Anda berbisnis juga mengharapkan sebuah pertumbuhan dalam bisnis, betul? Anda berdagang mengharapkan sebuah pertumbuhan. Gereja juga dibuat merindukan pertumbuhan. Walaupun banyak orang mengartikan pertumbuhan gereja itu dikatakan bisa dilihat dari jumlah jemaat. Belum tentu. Tetapi kalau saya beri sederhana, jemaat yang bertumbuh adalah jemaat yang hari demi hari semakin menyerupai karakter Kristus. Jadi pelayan Tuhan yang dewasa enggak bisa dilihat dari jam terbangnya. Semakin tinggi jam terbang kita seharusnya kita harus semakin matang, makin menyerupai. Makin mudah diatur, makin mudah dibentuk. Katakan amin. Makanya di usia 8 ini saya akan menyampaikan tentang bertumbuh semakin dewasa. Lukas 2 ayat 52, ayo kita baca. Dan Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmatnya, bertambah besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Boleh enggak sekali lagi Bapak Ibu kalau diajak baca jangan diam. Saudara. Kan namanya diajak baca berarti Anda rest, kecuali saudara bisu. Yang bisu pun sebenarnya baca aja, mana tahu terjadi mujizat. Jadi di gereja itu enggak boleh diam. Karena ke gereja itu datang untuk memberi. Betul? Kalau diajak jadi antara si pengkhotbah dengan jemaat itu harus bekerja sama. Katakan amin. Ya, ayo kita baca sama-sama 2, 3. Dan Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmat dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Enak tuh dengarnya kan? Wah suaranya kencang gitu Bapak Ibu. Ya, minimal mengurangi rasa ngantuk di kiri kanan saudara. Ya, betul Bapak Ibu? Lihat baik-baik Bapak Ibu. Yesus makin bertambah besar. Yesus pada waktu itu masih manusia 100%. Bertambah besar ini enggak ada hubungan dengan bentuk tubuh, gemuk dan kurus. Enggak ada. Jangan tertuduh yang gemuk. Kurangi aja makan. Jaga pola sehat. Amin dah amin, aminkan saja. Karena ini adalah maunya Tuhan. Yesus makin bertambah besar, lihat baik-baik. Bertambah hikmatnya. Bertambah besarnya. Yesus makin bertambah besarnya, bertambah hikmatnya. Saya juga kalau berbicara gereja ini kita semua, katakan amin. Bukan cuma saya, kita semua. Semakin lama saudara jadi jemaat di tempat ini, dari 1 tahun, naik 2 tahun, bahkan juga pelayan-pelayan Tuhan. Semakin lama kita melayani, bertambah besar jam terbangmu. Semakin tambah besar engkau mengiringi Tuhan. Mari kita ikutin kehidupan Yesus. Bertambah hikmatnya. Saya sangat setuju dalam hidup ini yang paling penting pertama adalah hikmat. Kalau nggak ada hikmat kita dalam melakukan banyak hal, pasti keputusan kita selalu banyak salah. Bapak Ibu, saya mengajak, ini poin penting. Karena ini hari ulang tahun gereja. Yang sederhana, walaupun nanti kita lanjutkan kembali pada KKR tanggal 24 bersama dengan Pak Sabta, dirayakan oleh kota Jambi. Di hari kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Tepuk tangan sama-sama. Kita rayakan menjadi milik sebuah kota. Kembali, lihat, bertambah hikmatnya. Saudara, hikmat itu sangat penting loh dalam hidup kita. Supaya kita tidak salah mengambil keputusan. Setuju Bapak Ibu? Anak-anak muda engkau berpacaran perlu hikmat. Supaya kamu gak salah memilih. Jangan menyesal baru nikah langsung cerai. Melakukan sebuah bisnis juga diperlukan hikmat. Katakan amin.
Sangat perlu hikmat. Hikmat itu kita dapatkan waktu kita memiliki persekutuan pribadi dengan Allah. Hikmat itu nggak bisa kita dapatkan rame-rame begini. Justru kadang di tempat ini kita bisa kehilangan hikmat loh. Bisa tersinggung, tapi hikmat itu bisa kita dapatkan melalui persekutuan pribadimu dengan Tuhan. Duduklah berdua dengan Tuhan. Maka sumber hikmat itu akan menjadi guru kita, mengajari kita bagaimana bersikap setiap hari. Bertambah hikmatnya, bertambah besarnya. Besar itu berbicara kapasitas. Saudara, hari demi hari kapasitas kita harus semakin besar. Katakan amin. Dampaknya, Yesus makin dikasihi oleh Allah, dikasihi oleh Bapaknya, dan dikasihi oleh manusia. Lihat baik-baik, harusnya setiap kita berulang tahun, harus membawa dampak yang besar bagi banyak orang, apalagi terlebih sama Tuhan. Kalau usiamu bertambah, harusnya dosa kita makin hampir tidak ada. Tapi enggak sedikit orang justru di hari ulang tahun berbuat dosa. Merayakan mungkin mabuk, pesta pora, enggak sedikit Bapak Ibu. Saya rindu buat semua teman-teman saya dan seluruh jemaat. Rayakanlah hari ulang tahunmu di dasar kebenaran firman Allah. Maka engkau akan menjumpai hikmat, kau akan menjumpai kasih. Jangan rayakan ulang tahun berbuat dosa. Kalau orang dunia berulang tahun sambil minum whisky, minum minuman keras, kita sebagai anak-anak Bapa, maaf, itu bukan gaya hidup kita. Bagaimana orang-orang dunia bisa melihat karakter Yesus kalau kita yang sudah dipilih Tuhan, sudah ditebus oleh Yesus, enggak memiliki ini. Saya rindu Bapak Ibu, kita semakin penuh dengan hikmat dan kita semakin dikasihi oleh Allah dan manusia. Katakan amin. Aminnya harus tetap kencang saudara. Iya. Ya. Saudara, saya tidak tahu udah berapa lama saudara dan saya jadi Kristen. Kekristenan yang benar. Semakin lama kita mengikut Yesus, seharusnya kita semakin kuat. Semakin bertumbuh dalam iman. Betul tidak Bapak Ibu? Lihat baik-baik, Kristen yang benar semakin lama mengiring Yesus. Semakin lama melayani Tuhan, jam terbangnya makin tinggi. Lihat baik-baik, kita akan menyerupai dia Bapak Ibu. Jangan semakin susah diatur. Aduh Bapak Ibu. Saya minta kepada Tuhan roh kesabaran melihat banyak orang. Karakter orang sekarang, mungkin mereka berpikir karena sudah banyak ngasih di gereja, dia berpikir Tuhan itu dekat dengan dia. Bapak Ibu, kita perlu perhatiin baik-baik. Semakin lama kita mengikut Yesus, hal-hal yang melukai hati Tuhan, buang Bapak Ibu. Harus semakin kuat kita. Saya bertobat mulai tahun 92 Bapak Ibu. Di situ saya bertobat sampai saat ini. Saya belajar untuk radikal. Di situ saya bertobat, mulai cinta Tuhan. Maka mulailah saya terjun dalam pelayanan. Saya masih lama melayani di penjara saudara. Sesuai dengan latar belakang saya. Saya lama melayani di tempat orang-orang gelandangan. 7 tahun saya melayani di rumah sakit jiwa Grogol Bapak Ibu. Menghadapi orang-orang yang perlu diperhatikan. Terlampau lama. Dan iman saya banyak dibentuk di tengah-tengah pelayanan seperti itu. Kalau hari ini saya sudah 8 tahun dipercaya Tuhan menggembalakan oleh karena anugerah Tuhan saudara. Tidak adalah dasar saya untuk bermegah. Enggak selama-lamanya juga aku jadi gembala. Amin Bapak Ibu.
Dan saya juga menggembalakan bukan untuk menjadi orang kaya, saudara, bukan. Ya, saya lihat banyak hari ini orang berlomba-lomba pengen jadi gembala, saudara. Dia nggak tahu menggembalakan itu bukan perkara yang mudah. Harus memiliki buah-buah roh, harus sabar, saudara. Saudara yang sudah jadi gembala kul pasti mengerti ini. Gembala kul saja kita kadang sudah nggak jadi contoh kok buat anggota kul kita. Apalagi menggembalakan jemaat, itu sulit, saudara. Tapi kalau ada Tuhan dalam hidup kita, pasti mampu. Katakan amin. Semakin lama kita mengiring Tuhan, semakin lama kita melayani, harus makin serupa dengan Dia. Yohanes 3 ayat 30, kita baca yuk. Ia harus makin besar, aku harus makin kecil. Katakan amin. Hari demi hari, saudara, lihat baik-baik. Jangan cuma dihafal ini. Hari demi hari, Yesus harus makin besar. Yesus harus menjadi tamu terhormat di hati saudara. Bapak Ibu, jangan banggalah kau kepahitan. Jangan. Jangan banggalah kamu ngata-ngatain orang, jangan. Kalau kita makin lama mengiring Tuhan, lihat baik-baik. Yesus makin besar. Kedagingan kita makin berkurang. Tanda seseorang mengalami pertumbuhan di dalam mengiring atau melayani Yesus. Baca 2-3, hari demi hari. Ia harus semakin besar, tetapi keakuan kita harus semakin kecil. Katakan amin. Hari demi hari. Coba guru sekolah minggu, main di app. Hari demi hari bertambah. Bantu saya sekolah minggu. Aku cinta padanya. Yo, Yesus cinta saya. Ku nanti kedatangannya. Hari lepas hari sekali lagi, hari lepas hari, bertambah-tambah indahnya. Haleluya. Hari lepas hari, bertambah-tambah indahnya. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu, kalau kita tangkap ini, hari demi hari bertambah-tambah indah hubungan kita sama Tuhan, amin. Jangan cuma hari Minggu kita kudus. Jangan cuma hari Kamis saudara benar. Di luar jam-jam pelayanan kita juga harus sama karakter kita seperti di mimbar. Katakan amin. Jemaat juga gitu dong. Jangan di sini kita benar, tapi engkau berbisnis enggak beda seperti dunia. Kalau belum mampu, minta Tuhan memampukan kita. Jangan maruk sama uang. Akar segala kejahatan dikatakan di Alkitab. Cinta akan uang. Uang lah yang membuat kakak beradik berantem. Jenazah orang tua masih di sebelah, udah berebut harta. Begitu menyedihkan saudaraku. Ayo saya minta sama kita. Biarlah Tuhan Yesus menjadi pribadi terhormat, teragung dalam hidup kita. Anak-anak muda engkau sedang berpacaran, dengar baik-baik. Udah berapa lama engkau berpacaran dengan orang itu? Kalau engkau hadir saat ini berpacaran, dengar saya baik-baik. Jangan kau lakukan dosa. Boro-boro melakukan hubungan badan, ciuman pun jangan. Jangan nanti habis berbuat dosa kita langsung berbahasa roh. Langsung kita melayani. Enggak ada tobatnya kita. Saya minta buat para wanita secara khusus, jaga kekudusan hidupmu. Saya rindu di hari ulang tahun ini, supaya hidup kita menyenangkan Tuhan. Untuk kita bisa bertumbuh semakin dewasa, yang mau dewasa katakan amin.
dewasa di dalam Tuhan pasti melalui sebuah proses. Tidak ada pertumbuhan tanpa proses. Tidak ada kata panen kalau enggak ada namanya taburan. Katakan amin. Sesudah kita tabur benih Bapak Ibu, harus juga dipupuk saudaraku. Dirawat baik-baik. Harus melalui sebuah proses. Katakan sama-sama dengan saya mau diproses. Yang kencang, saya mau diproses. Belum semua, saya lihat dari depan juga masih diam. Katakan, saya mau diproses. Enggak mau juga kita diproses, toh juga lebih baik perkatakan jadi kita sudah siap. Katakan sama-sama, saya mau diproses. Proses seperti apa? 1 Korintus 13 ayat 11 sampai 13. Saya ayat 11, Bapak Ibu ayat 12. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar. Tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna. Tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna. Seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu 2-3. Iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Katakan kasih. Kasih. Nah Bapak Ibu, dengar baik-baik. Di Indonesia ini ada hukumnya. Di sini ada juga hadir, juga dari polisi ada. Betul? Bolehkah menikah di bawah umur? Kalau menikah di bawah umur, apalagi anak kita dilarikan, bisa masuk pidana? Betul Pak Pengacara? Pidana toh? Itu masih di Indonesia, dengar baik-baik. Dengar baik-baik ini. Walaupun umurmu sudah tua, tapi kalau kita masih kanak-kanak, anak-anak tidak pernah bisa menikah. Apalagi di Indonesia saja nggak menikah, nggak bisa menikah. Apalagi namanya pernikahan anak domba. Tidak ada kata surga bagi anak-anak yang secara rohani. Saya nggak ada hubungan dengan usia. Ada juga anak-anak umurnya masih kecil, tapi mereka udah termasuk rohani. Ada orang udah beruban umurnya, nggak ada dewasanya tuh. Separuh hidupnya kepahitan. Orang kepahitan itu nggak dewasa. Makanya pelayan Tuhan yang kepahitan itu nggak dewasa tuh. Kita belajar hari ini. Ketika aku kanak-kanak, aku berpikir, aku berkata-kata, aku merasa seperti anak-anak. Sesudah aku dewasa, aku meninggalkan semua itu. Nah coba belajar baik-baik, belajar baik-baik. Ayo kita lihat sama-sama. Apakah saudara dan saya di hari ulang tahun gereja kita ini, coba kita cek apakah kita ini sudah dewasa atau anak-anak. Apakah GBI Ceria 8 tahun secara usia masih anak-anak. Betul. 8 tahun masih anak-anak. Tapi saya rindu itu secara usia. Tapi secara roh kita nggak boleh seperti anak-anak. Saya minta buat sahabat-sahabatku yang sudah terlibat dalam pelayanan. Kita harus keluar dari kekanak-kanakan. Coba lihat baik-baik. Kristen anak-anak. Apakah kita anak-anak atau dewasa? Kristen anak-anak. Jemaat yang masih anak-anak secara rohani. Pelayan Tuhan yang masih anak-anak secara rohani. Sesuai dengan konteks 1 Korintus 13. Yang pertama, bisa dilihat dari pertama, perkataannya. Kita jangan lari dari konteks ya. Apakah kita anak-anak secara rohani atau dewasa? Lihat Bapak Ibu, angkat wajahmu. Seseorang anak-anak atau dewasa bisa dilihat dari perkataannya. 1 Korintus 13 ayat 11a, kita baca. Ketika aku kanak-kanak, ayo, kok enggak ada. Ulang. Ayo, semua 2, 3. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Ini berbicara perkataan yang tidak membangun.
Enggak kebetulan Bapak Ibu hari ini ada anak-anak di sebelah saudara. Jujur Bapak Ibu, berbicara anak-anak itu berbicara perkataan yang tidak jelas. Jangan sampai saudara perkataanmu enggak pernah bisa dipegang oleh orang. Suka pelintat-pelintut. Makanya saya selalu ingatkan, jangan suka berjanji sama orang kalau enggak bisa tepati. Umurmu udah besar, tapi karakter kita anak-anak loh. Ada orang suka lupa dengan apa yang dijanjikan, tapi suka ngomong. Anak-anak itu ya susah dipegang omongannya. Anak-anak kalau bicara nggak pernah jelas. Bilang mimi pun, mami apa? Mimi. Bilang makan apa? Mamam, jelas enggak? Saya mau tanya, jelas enggak? Bisa bayangkan Bang Kevin pemusik kita ini kalau datang sama istrinya Lucy? Mami, badannya udah besar gitu contohnya. Tiba-tiba apa papi? Kata Lucy, mau mimi. Lucu enggak? Lucu kan? Saya percaya geli. Tetangga dengar, jangankan tetangga, si Doci pun pirannya dengar. Lucu om saya. Geli juga sih. Saya nggak bisa bayangkan Pak Roni kalau datang sama Bu Yona, istrinya. Mami apa? Aku udah lapar. Aku pengen mamam katanya. Geli dengarnya. Tapi anak-anak kan bilang makan apa? Coba tanya. Mamam. Bilang minum? Saya mau tanya, jelas gak? Jawab yang kencang. Jelas gak cara ngomongnya? Makanya gini, lihat baik-baik. Engkau jadi suami, jadi istri, cara ngomongmu harus jelas. Kedewasaan orang gak bisa dilihat dari harta, enggak. Orang menilai kita dari cara kita bicara. Lihat nih. Caramu berbicara di kantor bagaimana? Udah jelas-jelas kau lihat namanya jelas, namanya pandapotan. Emosi kau sama dia, kerbau kau bilang kan? Coba, bisakah orang-orang di sekeliling kita memegang perkataanmu? Bagaimana kau berbisnis? Jangan suka pelintat-pelintut. Bagaimana engkau sebagai mahasiswa? Anak kecil tidak pernah jelas bicara. Hari-hari ini saya lihat banyak orang udah beruban, tapi cara bicaranya nggak jelas. Selalu perkataan yang nyelekit, ngomongin orang, fitnah orang, ngumpul ngomongin orang. Di hari ulang tahun gereja kita ini, jangan nggak boleh lagi begitu. Dikit-dikit ngomongin orang, kalau udah apalagi udah tahu kekurangan orang, seperti udah punya senjata nuklir dia. Ya nggak boleh dibilang di sini nggak ada, di sana. Di sini juga ada kok itu. Gak apa-apa, penting kita bertobat lah di hari ulang tahun ini. Mazmur 34 ayat 14, ayo baca 2-3. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan yang menipu. Ayo, jaga lidah terhadap yang jahat. Ayo, hamba-hamba Tuhan, jemaat Tuhan, jaga lidah kita, jangan suka ngomong yang jahat. Bercanda, jangan suka canda yang jahat keluar dari mulut kita. Jangan suka nyerempet-nyerempet yang gak perlu. Bibir kita sudah dikasih bagus, lihat baik-baik, bibir ini udah bagus. Bibir itu tuh mencicip, jangan gini, gak boleh. Jelas. Kedewasaan seseorang bisa dilihat atau dia dewasa atau anak-anak bisa dilihat dari perkataannya. Amsal 10 ayat 18, 2-3. Siapa yang menyembunyikan kebencian, dusta bibirnya. Siapa mengumpat adalah orang bebal. Makanya kalau orang ada kebencian, pasti hobinya apa? Baca dong. Kalau orang ada benci di hatinya, hobinya apa? Kalau orang udah sakit hati, perkataannya susah dipegang. Dia suka mutar-balikan fakta. Awalnya cuma cabai, tiba-tiba ada tomat. Suka dibumbu-bumbuin. Dan orang kepahitan bumbunya paling banyak. Bumbunya ada dari Jawa,
ada dari Aceh, banyak bumbunya. Dia suka memanipulasi perkataan, dia suka membuat cerita yang sebenarnya nggak ada, tapi dibuat seperti enak. Kalau orang yang namanya benci sama orang, itu cara bibirnya itu pasti banyak dustanya. Lama-lama dia mengumpat. Di hadapan Tuhan orang suka mengumpat, itu orang bebal. Keluaran 23 ayat 1, ayo kita baca. Apa yang harus kita lakukan? 2, 3. Janganlah engkau menyebarkan kabar bohong. Janganlah engkau membantu orang bersalah. Jangan menjadi saksi yang tidak benar. Ini bahaya. Janganlah kita semua, janganlah Bapak Ibu, janganlah saya, siapapun. Jangan suka menyebarkan kabar bohong. Karena mungkin orang itu menguntungkan bagi kita. Masih ada untung dari orang itu. Lalu kita kompromi dengan dosa itu. Makanya jangan membantu orang bersalah. Kau lihat memang dia salah. Jangan dihakimi. Tetapi jangan pernah kompromi Bapak Ibu dengan orang bersalah. Dan jangan menjadi saksi yang tidak benar. Katakan amin. Hati-hati kita Bapak Ibu. Makanya dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 26, kita baca sama-sama. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah yang kencang, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Maka sia-sialah ibadahnya, pujian penyembahan kita sia-sia. Persembahan kita sia-sia. Rajinlah kita melayani. Bahasa roh kita boleh kencang Bapak Ibu. Tetapi kalau kita nggak bisa jaga mulut ini, nggak bisa mengangkang lidah ini, kalau udah ngomongin orang kita, maka saya bingung ya kok orang suka ngomongin orang ya. Seakan-akan kita ini nggak punya kekurangan. Pastikan kalau di tempat dudukmu engkau ngomongin orang. Berdiri engkau di sana ngomongin orang. Alkitab jelas berkata, sia-sia ibadahmu. Sia-sia. Tidak ada gunanya Bapak Ibu ibadah. Jadi anak-anak atau dewasa bisa dilihat dari cara bicara. Yang kedua, anak-anak itu lihat dengan perasaannya. Lihat gambarnya itu, lihat tuh. Nggak tahu marga apa ini. Sensitif sekali dia. Marga apa? Jelas bukan tindaun ini. Aduh ampun. Marga Kota Barat ini Joy, enggak ya? Enggak lah ya. Marga Buli kayaknya nih. Dari rambutnya sih. Anak-anak dari apa? Dengan perasaannya. Bisa bayangkan lah kalau udah mulai ibadah begini. Mau dekatin orang yang lagi cemberut pun kita ngeri. Aduh Bapak Ibu. Coba lihat dulu. Bisa kalau dilihat perasaan saudara, baik apa tidak? Coba lihat kiri kanan. Dari senyumnya terpaksa, ketahuan kok. Kalau senyum terpaksa, di jidatnya ini suka merengut. Memang dia senyum tapi merengut. Bukan karena tua, tapi terpaksa. Wow. Taruh tangan di dada yuk. Perasaanku. Ya coba kita belajar bagaimana perasaan kita. 1 Korintus 13 ayat 11b, tadi 11a, ini b, 2, 3. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak, itu pertama. Yang kedua, aku merasa seperti kanak-kanak. Anak-anak ini Bapak Ibu, semakin dilarang makin tahu juga. Tahu, tapi kadang kita yang dewasa pun gitu, betul? Lagi ibadah, jangan suka jalan. Baru dibilangin langsung berdiri. Bayangkan, nggak tahu telinganya itu di mana. Bingung saya. Lagi ibadah jangan main handphone. Amin, saudaraku. Baru dia omongin begini, langsung angkat telepon keluar. Halo. Apalagi yang telepon ini bukan orang Kristen. Agama lain. Sebentar ya, aku lagi. Kau beritahu ini lagi ibadah. Orang Kristen ibadah nggak boleh bermain-main dengan handphone. Tapi seakan-akan perkataanmu kepada yang lain.
Orang Kristen bebas main handphone kalau lagi ibadah. Saya nggak pernah bosan Bapak Ibu, akan kuingatkan supaya kita ke surga. Semakin hormat kita sama Tuhan, engkau akan semakin dihargai Tuhan. Boleh buka handphonemu, tapi mungkin tiba-tiba muncul firman, boleh. Jangan main game kamu, apalagi lagi ibadah begini. Ibunya dengar khotbah, amin, anaknya main game. Mamanya tiba-tiba rapture ke surga, anaknya kejam sekali kau bu. Jangan, lebih baik anakmu nangis. Nangis tapi dia mendapatkan sebuah pelajaran bahwa ibadah tidak boleh bermain-main seperti itu. Jangan marah kalau diingatkan pengerja. Jemaat ini, mumpung lagi ada jemaat. Jangan marah. Pengerjalah menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mengingatkan itu. Kalau sempat Tuhan turun tangan lagi main handphone, mati kita. Ayo saya minta, hormati Tuhan. Karena anak-anak itu perasaannya itu nggak bisa, sangat sensitif. Coba kalau anak-anak lagi nangis, nangis. Dia nangis gara-gara apa? Gadget. Tiba-tiba coba kasih handphone sama anak kita sambil makan, langsung dia diam. Berarti kita kompromi dengan karakter anak kita yang buruk. Enggak sedikit orang tua enggak mau nyuapin anaknya, enggak mau susah. Sambil makan, sambil nonton. Saya minta para pemimpin, jangan kasih anakmu makan sambil nonton. Itu enggak bagus. Mendingan kalau orang di kampung, orang kampung, ingat enggak mama, buka mulut saya mak. Lebih bagus. Makanya anak-anak di kampung makan sendiri, betul gak? Kalau sekarang, kalau nggak ada handphone nggak bisa makan. Karena anak-anak selalu perasaannya itu sensitif. Makanya ketika aku kanak-kanak, aku merasa seperti anak-anak. Coba kalau anak-anak permintaannya dikasih, mami baik, mami cantik, mami cantik. Ingat? Tahu cantik? Tahu cantik? Apa cantik? Iya, mami cantik, tapi ateng. Nah, ingat? Coba kalau kita singgung perasaannya. Mami apa? Telek. Betul lah. Enggak jelas ngomongnya, mami telek. Mami telek. Oh, nak sini. Enggak mau mami telek. Sensitif. Saya bingung juga kalau orang Kristen, ubannya udah banyak. Umurnya udah banyak. Tapi kalau marah, di tempat ini enggak ada. Istri di sini enggak ada yang marah-marah. Jangan marah. Wah kalau udah marah. Semenjak aku menikah dengan kau, enggak pernah merasakan kebahagiaan. Selalu minus. Kapan aku surplus? Mulut ini, kapan aku surplus? Beli palang merah Indonesia, bersurplus kalau situ. Taruh di rumahmu, PMI, palang merah ada surplus. Heran, ini nih surplus. Lihat salib, maka hidup diberkati. Kalau udah marah istri sama suami, tolonglah Mi buat dulu kopi. Tidak ada kopi. Kau kira aku membantumu? Ingat kau nikah sama suamimu. Istri itu penolong. Dulu nangis kau bilang itu. Aku terima engkau hasudungan. Ingat tuh. Sekarang maunya dikasih terus uang. Enggak selama-lamanya suami punya uang, betul lah. Karena suamimu itu bukan bank. Dia manusia biasa. Kadang dia enggak punya uang. Justru waktu enggak ada uang, bagaimana sikap hatimu terhadap pasanganmu? Bilang gini sama suamimu. Walaupun papi nggak punya uang, bukan uang yang ku cari, tapi kehadiranmu. Keren ini. Mantap kali nih. Merinding saya saudaraku.
Saya pastikan suamimu pasti begitu. Terima kasih ya sayang. Kata-katamu memotivasi suamimu cari uang. Betul lah. Ini kau paksa. Dikit-dikit. Pi. Dikit-dikit. Pi. Pi. Udah lama. Pi. Wih, apa enggak pusing suamimu? Aduh. Janganlah. Enggak boleh seperti anak-anak. Anak-anak itu egois. Maunya dipenuhi permintaannya. Betul lah. Kalau dipenuhi, marah. Suami juga begitu, kalau nggak dipenuhi istri permintaanmu, jangan marah. Betul? Walaupun kadang kesal ya, karena suami itu harga dirinya kan tinggi. Emang kau kirain cuma kau perempuan? Ih, nggak boleh ngomong gitu Pak. Kau kirain cuma kau perempuan? Secara tidak langsung kau sudah memberitahu ada simpananmu di luar. Terbongkar kan semua? Bu, lihat perkataan suami kayak gitu-gitu. Itu sudah mulai nggak benar itu. Emang cuma kau perempuan? Aku bukan laki-laki sembarangan. Ih, ampun. Tapi puji Tuhan lah, saya melihat semua suami istri ceria. Hatinya tetap ceria. Aduh, udahlah. Tepuk tangan aja biar lebih cepat. Kenapa tadi saya lihat ada yang tepuk tangan begini, tiba-tiba hilang. Karena waktu itu udah tepuk tangan begini, saya tahu di bawah dipencet. Enggak, bohong kau, bohong. Aku tahu di bawah, suami istri, bohong kau. Enggak seperti itu sifatmu, enggak seperti itu. Saudara, perasaan kita harus sensitif sama Roh Kudus, amin. Ini berbicara sikap hati yang sangat sensitif, mudah tersinggung, mudah berubah, tidak memiliki apa? Ketetapan hati. Ya. Yang terakhir. Yang ketiga, ayo pikirannya. Ayo taruh tangan di kepala kita yuk. Coba kita nyanyi sambil nyanyi dia. Coba main di app. Masih ingat kata-katanya? Taruh tangan di kepala. Ya, ku rindukan hanya Kau, Yesus. Ayo, nyatakan pribadi dalam hidup. Ya, ku dambakan menjadi seperti Kau, Yesus, di dalam perkataan, pikiran, perbuatan. Yang rindu angkat tangannya. Menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi seperti Kau, Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidup. Katakan sama-sama, pikiranku memikirkan Kristus. Tadi A, yang kedua B, yang ketiga apa? 1 Korintus 13 ayat 11C. Konteksnya masih di sini. 2-3, ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata, itu di A. Ketika aku merasa seperti anak-anak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Nah, ini berbicara apa? Pikiran negatif. Mengizinkan atau cepat respon dengan segala pikiran yang negatif. Bapak Ibu perhatiin baik-baik. Memang suatu saat Tuhan Yesus menunjuk anak kecil. Barang siapa tidak seperti anak kecil ini, engkau tidak bisa melihat surga. Anak kecil dengan apa? Kepolosannya. Tapi jujur Bapak Ibu, lihat baik-baik. Anak kecil tidak pernah bisa berpikir Anak kecil nggak pernah bisa serius.
Makanya saya bangga dengan anak-anak di Ceria. Tepuk tangan dong. Makanya saya ingatkan baik-baik. Orang tua, guru-guru sekolah minggu. Selama khotbah jangan sampai ada yang di luar. Lihat baik-baik. Siapapun itu. Saya masih ingat di gereja ini namanya doa 3 generasi. Biar ini menjadi ciri khas gereja ini. Sementara ibadah mau ngantuk duduk situ. Ini menjadi ciri khas kita yang ditiru oleh banyak gereja. 3 generasi. Kita lihat setiap ibadah kita tiap minggu. Yang memimpin doa siapa sekarang? Anak-anak. Begitu powerful. Tapi anak-anak nggak bisa diajak berpikir serius. Kalau mereka bisa duduk di situ, saya tahu itu karena Kristus. Anak-anak berpikir itu nggak bisa diajak serius. Pikiran anak-anak itu cepat tersinggung, sensitif. Cobalah, dari seluruh bagian tubuh kita, yang paling iblis sukai adalah mindset, pikiran. Banyak orang berpikir itu nggak pernah bisa menang. Bapak Ibu, dengar baik-baik. Sebagus apapun khotbah, siapapun pengkhotbah di mimbar ini, kalau pikiranmu sudah jelek sama orang itu, akan tetap aja jelek. Bukan orang itu yang jelek, otak kita yang jelek. Sekalipun Yesus khotbah di tempat ini, Yesus berdiri di tempat ini, kalau pikiran kita sudah kotor, tetap kita akan curiga sama dia. Nggak pernah bisa berpikir yang baik. Selalu berpikir salah. Lihat muka orang selalu salah. Makin mudah tersinggung saudara perasaannya. Karena perkataan, perasaan, dan pikiran itu satu kelompok yang gak bisa dipisahkan. Bagaimana kita? Apakah kita ini seorang yang mudah tersinggung? Apakah kita sampai hari ini masih memikirkan yang tidak patut kita pikirkan? Sebelum saya datang ke tempat ini, gak jauh dari rumah kami di kampung, lagi enak-enaknya nonton Nortor di pesta. Di tempat itulah berjatuh, meninggal. Mama saya tadi lihat itu. Mama, nggak bisa lagi mama lihat lagi dia. Lagi asik-asiknya dengan dandan yang begitu cantik. Di tempatnya itulah dia meninggal. Nggak bisa jaga pikiran. Sudah jelas-jelas dia tahu dia sakit. Tapi demi pesta dia mau pergi. Kalau orang berpikir Kristus, maka engkau akan dikasih hikmat. Mana yang harus kau putuskan. Makanya ingat yang pertama tadi. Hikmat itu perlu. Hikmat itu di sini. Memikirkan Kristus. Saya berdoa supaya seluruh jemaat dan pengerja yang berlibur itu sehat. Walaupun saya kasih nasihat. 2 hari yang lalu saya berdoa begini. Tuhan, biar seluruh jemaatmu yang mau libur memikirkan Tuhan. Maka di tengah-tengah perjalanan mereka bisa memikirkan, mengambil keputusan yang tepat. Saya tadi bilang sama Bapak David, Muhammad David, kok kalian di sini? Kalian liburan, sudah dibawa baju 1 minggu, betul lah? Tiba-tiba mereka bilang, kami dari tengah perjalanan pulang. Memang doa saya begitu. Karena hari-hari ini namanya fenomena alam ini gak bisa ditebak, betul? Perlu kita memikirkan Tuhan Bapak Ibu. Amin. Tadi kan nyanyi lagu Yesus yang termanis buat jiwaku. Bagaimana kita bisa Yesus yang termanis kalau ini kotor? Coba kalau perjalanan dari sini ke Medan, apalagi pacaran.
Pikirkan pacarmu. Di mobil rapi pun senyum-senyum. Karena mikirin siapa tuh? Mikirin pacar kan? Tiba-tiba pacarnya telepon. Capek kau bang? Oh enggak. Padahal itu di tikungan di Merlung. Padahal udah berkali-kali. Udah muntah. Udah gini. Capek kau bang? Oh enggak. Tapi kenapa tetap semangat? Karena memikirkan apa? Yang dicintainya. Demi si Tiomina. Pergi terus ke Siantar. Betul lah. Coba kalau jemaat ceria. Mikirin Kristus. Pikirkan Tuhan. Saya jamin pelayanan pun kau semangat. Ibadah pun kau semangat. Senyum, sukacita. Tetap. Betul lah. Ini baru datang ibadah. Udah berat kayak bebannya kayak 500 kilo. Bayangkan. Kalau sempat, mana Pak Merpau? Pak, kalau sempat penerima tamu begini Pak Endra. Kalau jadi aser penerima tamu. Ini bahaya ini. Ini perlu periksa barisan ini. Pak Joy perlu periksa barisannya Pak di musik. Shalom saudaraku. Ni hao ma. Bukan hao. Nggak bisa. Harus sehat. Amin saudara. Amin. Pikirkan Tuhan. Walaupun perjalanan jauh, terasa dekat. Karena mikirin yang dicintainya. Kalau kita memikirkan Tuhan, melayani pun kita senyum loh. Penyembahan di kursimu. And I love you. Senyum dia. Jesus. Lihat. Lihat nih. Senyum. Angkat tangan dong. I love you. Sambil senyum kan. Because you was. Sekali lagi katakan. Oh. Pikirkan Tuhan. Jesus, I love you. Oh. I love you. Because you was love me. Amin. Oh, saya nggak bisa bayangkan kalau gini ibadah. Walaupun lagi musim hujan, terobos. Nggak sebanding Tuhan. Hujan segini, apalagi ada banjir. Apa salahnya kalau ada banjir? Jangan terlampau ikutin perasaanmu. Ada banjir, pikirkan Tuhan. Walaupun ada banjir, bungkus sepatumu. Pakai celana pendek. Pakai bajumu di gereja, itu baru mantap. Ini harus kita lakukan. Kadang kita baru hujan dikit. Main dia. Kalau udah hujan dikit, mobil baru dicuci. Tuhan, 50.000 ini Tuhan. Udah itu-gitu kan dia. Lalu dia nyanyi, rohani banget dia. Alamu. Oh. Udah stop. Jangan kau nyanyikan itu. Lagu itu diciptakan bukan untuk penipuan, saudara. Saya rindu, pikirkan Tuhan. Amin. Ini lagi musim hujan. Beli mantel. Ada kamar mandi di sini. Itu baru keren. Bila penting agak basah sedikit sini. Shalom saudaraku. Tiba-tiba kok dia agak basah ya. Wah, hujan. Luar biasa dia. Luar biasa Tuhan. Lalu yang punya mobil, aku punya mobil terlambat, ampuni aku Yesus. Aku terlambat. Bayangkan, saya rindu saudara radikal, pikirkan Tuhan. Di hari ulang tahun gereja kita ini, ayo agak radikal sedikit. Pikirkan Tuhan. Amin Pak. Pikirkan, maka engkau akan senyum-senyum ibadah. Jesus.
And I love you. Mari bangkit sama-sama.